kenapa gitu Xiaomi nanggung gitu mengeluarkan handphone yang notabene layarnya udah Super AMOLED, kenapa dia masih ada yang terjadi cancel sepihak, terutama di marketplace Lazada itu masih banyak. Itu yang sangat gue sayangkan sekali, gue notice sekali ke Xiaomi Indonesia. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini masih dengan Redmi Note 10 lagi ya. Jadi untuk Redmi Note 10 ini videonya udah beberapa tayang di channel YouTube gue ya, dari mulai unboxing, cara gue mendapatkan flash sale, tips dan trik, sama settingan-settingan wajib. Dan ada beberapa video yang menarik lainnya tentang Redmi Note 10 ini. Udah gue buatin playlistnya juga, kalian searching aja, cari channel YouTube gue Vika Progress. Kalian tonton aja playlist dari Redmi Note 10 yang udah gue buat. Nah, kali ini gue mau ngebahas 5 kelebihan dan kekurangan dari Redmi Note 10 ini. Untuk reviewnya nanti akan segera tayang, tapi gue mau kasih experience dulu nih ke kalian nih. Selama pemakaian gue kurang lebih 2 minggu, gue menemukan hal fakta yang menarik tentang Redmi Note 10 ini. Jadi gue bahas buat kalian 5 kelebihan dan kekurangan seputar Redmi Note 10 ini. Oke, di sini gue mau ngebahas kelebihannya dulu ya dari si Redmi Note 10 ini. Jadi kelebihan yang pertama itu adalah layarnya udah AMOLED cuy. Jadi handphone mid-range pertama kali Xiaomi mengeluarkan layar bersuper AMOLED itu di handphone Xiaomi Redmi Note 10 ini. Jadi panelnya udah Super AMOLED. Dilihatnya tuh warnanya tuh keluar, nendang. Saturasi warnanya tuh ngegonjreng. Jadi kita ketika melihat layar dari si Redmi Note 10 ini kelihatan ngegonjreng, kelihatan lebih cerah gitu kelihatannya. Karena layar dia yang Super AMOLED. Jadi layar Super AMOLED yang di harga 2 jutaan itu baru Xiaomi Redmi Note 10 ini yang keluar. Good job sih buat Xiaomi Indonesia udah bisa ngeluarin layar Super AMOLED di handphone rentang harga 2 jutaan. Yang kedua adalah desainnya. Asli, desainnya ini gue suka cuy dari si Redmi Note 10 ini. Apalagi desain dari tampilan layar depannya ya. Ini layar depannya ini kameranya mengusung kamera punch hole di tengah. Atau namanya apa ya, jadi punch hole di tengah itu kameranya kayak tompel di tengah aja. Redmi Note 9 kemarin itu punch hole juga, tapi dia masih di sebelah kiri punch hole. Jadi ini menurut gue cakep, mengikuti handphone keluaran generasi tahun 2021 ini. Jadi memang layarnya cakep, ditambah desain yang di back cover belakangnya ini back cover belakangnya ini udah cakep cuy. Ini gue pasangin skin ya, jadi kelihatan lebih elegan mewah gimana gitu, dengan tampilan dari si bagian kameranya ini kotak gitu, cakep cuy. Asli gue suka banget sama desain si Redmi Note 10 ini. Fingerprintnya juga udah ada di mengikuti tombol power ya. Jadi kita biasa kan kalau Redmi Note yang seri sebelumnya itu kan fingerprint masih di area-area belakang ini, yang which is itu udah menurut gue udah kelewat jadul. Nah saat ini fingerprint sudah tertanam di dalam tombol power on off ini, jadi udah cakep desainnya menurut gue. Yang ketiga adalah kameranya. Nah, menurut gue ini kamera dari si Redmi Note 10 ini terbaik di rentang harga 2 jutaan. Contohnya, hasil-hasilnya berikut ini. Warnanya nendang, kecerahannya juga cukup, saturasi warnanya juga ngegonjreng. Apalagi kalau dilihat di layar Super AMOLED ini kelihatan warnanya tajam. Dan untuk low light juga menurut gue udah masih bisa diandelin sih. Nggak kalah sama handphone di rentang harga 2 jutaan itu. Menurut gue handphone Redmi Note 10 ini udah terbaik sih untuk fitur kameranya. Yang keempat, ini handphone di harga 2 jutaan yang Xiaomi baru pertama kali ngerilis handphone di harga 2 jutaan itu ngecasnya cepat, 33 watt, sama kayak handphone Poco X3 NFC gua yang udah bisa ngecas 33 watt. Dari 0 sampai 100% itu bisa 1 jam 5 menitan. Menurut gue ini yang kebutuhan kalian itu buat gaming gitu, main game itu udah cukup baik banget. Baterai habis ngecas cepat, 1 jaman udah bisa dapat ke 100% lagi. Lumayan awet juga kok baterainya, jadi kalian nggak usah perlu ragu lagi tentang kapasitas dari baterai Redmi Note 10 ini. Yang kelima, ini yang penting menurut gua, flash sale-nya stoknya melimpah. Jadi cara-cara flash sale-nya sama gua ngedapetin si Redmi Note 10 ini udah gua sharing juga ya ke kalian. Kalian tonton aja videonya. Pada saat gua flash sale ini stoknya melimpah cuy. Jadi jam 1 siang kan tepat untuk flash sale-nya.
jam 1:10 atau lewat 15 menit itu stoknya masih ada di Shopee ataupun di akun laku. Di Lazada juga seperti itu. Jadi ini stoknya berlimpah. Jadi Xiaomi sih udah mengerti konsumen ya. Banyak seri Redmi Note yang sebelum-sebelumnya itu udah pasti goib. Tapi untuk Redmi Note 10 ini stoknya berlimpah. Jadi kalian yang beli di Mi Store-nya langsung itu satu KTP cuma bisa beli satu barang aja atau satu unit aja. Ataupun di flash sale di marketplace itu satu akun cuma bisa beli satu barang aja. Jadi Xiaomi Indonesia udah mengecilkan kerucut dari si tengkulak itu. Ya udah stok banyak, desainnya cakep, handphonenya juga oke. Itu udah konsumen pasar Indonesia banget menurut gua. Udah cakep lah pokoknya. Tapi kalau kalian yang masih kurang beruntung juga mendapatkan Redmi Note 10 ini atau cancel sepihak lagi kayak yang udah-udah sebelumnya, kalian bersabar aja, menunggu aja. Masih ada flash sale berikutnya. Tinggal tunggu aja, pantengin terus aja. Tapi gue yakin dijamin stoknya tetap melimpah kok. Flash sale yang akan datang juga pasti stoknya akan melimpah. Nah, dari tadi kita ngebahas kelebihannya, 5 kelebihannya. Saat ini gue mau ngebahas kekurangannya nih, kekurangan fatal dari si Redmi Note 10 ini. Yang menurut pribadi gue itu ya lumayan kurang bisa diandelin menurut gue. Yang pertama itu adalah fingerprintnya belum di dalam layar. Ini sayang banget, mengingat kita tahu untuk layar Super AMOLED itu udah pasti bisa dibawa untuk fingerprintnya di dalam layar gitu cuy, kayak fingerprint di dalam layar sentuh gitu. Ini kenapa nggak dapet gitu? Apa gue nggak ngerti? Apa gimana ya? Dia masih punya seri Redmi Note 10 Pro juga sama cuy, fingerprintnya juga di samping. Padahal layarnya udah Super AMOLED. Kenapa gitu Xiaomi nanggung gitu mengeluarkan handphone yang notabene layarnya udah Super AMOLED? Kenapa dia masih fingerprintnya masih tombol fisik? Kenapa nggak di dalam layar? Itu yang sangat gue sayangkan sekali. Gue notice sekali ke Xiaomi Indonesia. Semoga nanti di Redmi Note 11 itu udah di dalam layar juga ya untuk fingerprintnya. Gue sih mengerti sih, karena memang masukin fingerprint di dalam layar itu butuh budget lagi. Jadi buat kalian yang budget tipis pas-pasan ya, punya duit harga 2 jutaan ya, yang kalian dapat ya ini. Jadi fingerprint masih di dalam fisik tombolnya. Tapi overall menurut gue sih ya, kalau pemakaian gue sih nggak masalah kalau fingerprint ikut di tombol power on off ini. Tapi yang sangat disayangkan itu nanggung gitu. Layar sudah Super AMOLED tapi kenapa nggak sekalian aja untuk fingerprintnya dimasukin ke di dalam layarnya itu. Nanggung, asli nanggung banget. Yang kedua adalah perekaman videonya. Menurut gue perekaman video di Redmi Note 10 ini masih kurang ya. Ya gue tahu ini resolusinya udah bisa 4K di 30 fps. Tapi coba kalian ngerekam 4K di 30 fps, kalian ngerekam sambil jalan-jalan gini, aduh auto stabilisasinya parah banget cuy. Mungkin bisa ketolong di resolusi 1080 di 30 fps itu juga. Nggak bisa 60 fps, stabilnya masih parah. Di 30 fps masih mendingan. Jadi perekaman videonya tuh menurut gue masih kurang begitu mantep gitu. Ya gue ngerti harga lagi, balik lagi ke harga di 2 jutaan itu kalian mendapatkan hasil kualitas perekaman video yang bagus itu ya agak mustahil sih. Tapi yang menurut gue, ini kan handphone keluaran terbaru, seharusnya kenapa nggak dikasih stabilisasi aja gitu. Kayak Poco X3 NFC kan itu ada fitur stabilisasinya. Apa gue yang terlalu banyak minta ya? Tapi sayang banget sih cuy. Tapi emang perekaman videonya nggak banget lah, masih jauh di atas rata-rata. Yang ketiga, kelemahannya itu adalah NFC-nya masih absen cuy. Ya, sama seperti Redmi Note sebelumnya itu NFC-nya masih absen di Redmi Note 10 ini. Redmi Note 9 juga absen ya. Redmi Note 10 juga absen. Buat kalian yang mau ngincer NFC, kalian upgrade lagi ke seri Pro. Nah, di situ ada fitur NFC-nya. Jadi ya sesuai lah sama tentang harga 2 jutaan. Nggak ada NFC di dalam handphonenya ini ya menurut gue wajar karena harganya. Kalau ditambahin NFC, kalian ambil aja yang Pro mendingan, yang harganya udah 3 juta ke atas. Oke, silakan pilih. Dan yang terakhir yang menurut gue masih fatal yang dilakuin oleh Xiaomi Indonesia, itu adalah cancel sepihak. Nah, info dari si Alvin C itu direktur Xiaomi Indonesia ya. Jadi banyak yang mengeluhkan nge-DM langsung ke Facebooknya dia itu di grup-grup Facebook ya, nge-DM ke si Alvin C itu masih ada yang terjadi cancel sepihak, terutama di marketplace Lazada itu masih banyak.
yang cancel sepihak kayak gitu. Gue nggak ngerti kenapa bisa cancel sepihak. Infonya dari Alphins itu terkait dengan kayak misalkan istilahnya tengkulak gitu. Jadi orderannya itu ya masuk itu sama. Mungkin menurut gue apa entah sama alamat pengirimannya atau akunnya. Kalau akunnya satu akun bisa beli 2 handphone sih itu nggak mungkin sih menurut gue. Tapi kalau misalkan mungkin dicarinya berdasarkan alamatnya sama, pengirimannya banyak di situ, mungkin ada cancel sepihak gara-gara itu. Jadi buat kalian yang masih cancel sepihak itu ya sayang banget sih menurut gue. Kalian mungkin udah mengincar lama untuk si Redmi Note 10 nya ini, tapi diharuskan dengan cancel sepihak. Ya udah, mungkin kurang beruntung aja. Masih ada flash sale yang berikutnya kok. Kalian pantengin aja IG-nya Xiaomi Indonesia. Di situ pasti ada nanti flash sale kapan lagi gitu. Buat kalian yang udah dapat juga ya udah pantengin video gua aja. Gua pasti bakalan banyak kasih video tentang Redmi Note 10 ini. Jadi kalian pantengin terus aja channel gue, subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar setiap gue upload video itu kalian gak ketinggalan video-video dari gue. Ya udah, segitu dulu aja yang menurut gue 5 kelebihan dan kekurangan dari si Redmi Note 10 ini. Ya udah, segini dulu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Venga pamit, bye.